Saya biasanya memanggilnya dengan Nona Manis karena bagi saya dia memang manis. Ini dia Nona. Hai. Halo Nona. Halo. Benar kan kata saya? Dia manis. Semanis gula. Nah Nona, di mata saya kamu itu cantik, Oh, kasih. menarik, dan khas. Mungkin untuk banyak orang mungkin Bu Linda masa seperti ini cantik. Matanya rusak kali. Tapi dari hati saya yang terdalam, saya sungguh-sungguh mengatakan bahwa saya suka Terima kasih. tipe kayak kamu. Saya suka. Entah nggak tahu. Mungkin dari dulu tuh saya suka yang hitam terus agak keriting-keriting. Yang abut-abut. Jadi bagi saya itu khas gitu. Nah, Nona, kenapa saya ngundang kamu? Karena selama ini Nona yang saya kenal itu selalu jadi bintang. Oh, Jadi saya kenal kamu lewat KBG dulu. ya betul. Nah, saya selalu merasa bahwa kalau ada kamu itu hidup, suasananya hidup, ramai dan happy. Oh, Semua orang tuh jadi happy gitu. oh gitu ya. Iya. Memang kamu dari kecil seperti itu, Dari kecil saya memang begini, ramai begitu. rame. Selalu buat orang ketawa. Dari orok kali ya. Aku juga bingung tuh Mi. Bingung. Emang dari kecil saya memang orangnya ya begini, apa adanya. Oke, Nona. Sebelum kita flashback ke belakang-belakang ya, Boleh. dari hidupmu ya. Sekarang kamu jadi guru pilates, betul? Sejak kapan? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Kamu memang suka? Saya suka. Karena basic saya kan guru. Basic saya guru, jadi saya suka mengajar. Oke. Pilates itu gunanya untuk apa? Pilates itu gunanya banyak sekali. Pilates itu pembetulan postur tubuh. Dari cara duduk, cara berdiri, itu yang membuat badan kita jadi mau kita sampai tua pun tetap aman. Badan kita seperti tembok, intinya itu. Jadi ya banyak yang orang suka bilang, oh Pilates itu seperti yoga ya. Saya bilang kalau dilihat tapi pernafasannya beda. Kalau yoga itu dia tidak melihat, oh postur badan kamu miring, dia tidak memperbaiki. Tapi kalau Pilates itu dia memperbaiki dulu postur tubuhnya dari pinggul, pinggang, lutut, pundak, telinga itu harus satu garis. Nah, itu juga lama Dia belajarnya. pakai alat ya? Sebenarnya asli Pilates itu enggak pakai alat. Itu Joseph Pilates itu mempunyai inspirasi karena dia dulu sering sakit-sakitan si Joseph Pilates ini. Oh, terus dia bekerja di suatu medan perang, dia membantu orang-orang yang cedera di medan perang. Oke. Jadi Begitu. gunanya untuk memperbaiki postur Postur tubuh. Oke. Nona, bagi saya mungkin karena saya ya Iya. enggak ekonominya ya enggak ya menengah lah gitu. Itu bagi saya cukup mahal, maaf ya. Betul. Atau memang seperti itu? Emang mahal. Olahraga termahal itu Pilates, Mi. Indonesia murah loh, Mi. Maaf. Indonesia, Bali ini paling murah. Jakarta itu panggil ke rumah itu harus 500 per jam per orang. Singapura 1 juta per jam. Amerika mahal lagi, Mi. Oke. Dan saya lebih murah lagi. Oke. Lebih murah lagi. Jadi kamu memang senang ya? Senang. Nah, sekarang dalam masa pandemi itu kamu masih kerja di sana atau kamu sudah? Oh, masih. Saya masih, ya puji Tuhan lah ya, tangan Tuhan selalu bekerja untuk saya. Masih ada aja Masih murid-murid. ada aja murid-murid yang Pilates karena itu kebutuhan nih. Pilates itu suatu kebutuhan badan. Kalau skoliosis dia harus tetap exercise.
Jadi selain kamu private, kamu juga kerja di sana masih? Iya. Dan saya juga ada kerja sampingan nih. Karena ya itu Mami bilang, karena di saat masa pandemi ini kan tidak seperti dulu. Iya. Jadi saya juga kadang bekerja di tempat orang dan itu saya tidak malu. Apapun, Maksudnya maksudnya bekerja di bidang lain atau bekerja Bidang lain. Oh, oke. yang penting Oke. kamu tidak malu, Mami dapat apa? Yang penting gue dapat duit, dibayar, bes. Karena saya ngerti anatomi tubuh dan saya belajar anatomi tubuh Mi. Tidak gampang belajar anatomi tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki, selang-selang di badan itu ya wes ngerti. Jadi maksudnya kerja sampingan tuh masih berhubungan dengan ilmu nih. Kadang iya, kadang enggak. Oke. Kadang bagian kebersihan. Luar biasa. Iya. Nona, kamu kan masih muda nih. Iya, 42 tahun masih muda. Tapi pengalamanmu, saya tahu pengalamanmu luar biasa. Dari masa kecil yang penuh perjuangan sampai hari ini. Iya. Apakah boleh di-sharingkan sedikit bagaimana kamu asalnya dari Flores, Maumere. Maumere? Oke, kamu di sana sampai kelas berapa? Saya di sana itu sampai kelas 6, kelas 8 Kelas 8. Kemudian hijrah. boleh nggak diceritain sedikit? Boleh. Saya itu karena 1-2 hal papa saya bercerai di saat saya kelas 1 SD. Itu saya lihat ibu saya itu susah banget, Bu. Saya sampai untuk pakai sepatu aja saya nggak punya. Tas aja saya hanya belas kasihan dari orang. Jadi saya berpikir saya akan nikah muda seperti ibu saya. Dan saya berjanji saya tidak akan mau menikah dengan orang Flores. Itu dari saya SD kelas 1 nih. Karena saya lihat kehidupan orang di sana itu susah. Saya sekolah hanya untuk uang 25 perak. Mama saya nggak punya. Untuk makan nasi putih nggak bisa. Karena mama saya itu harus pergi ke pasar dulu, jualan dulu. Itu pun hanya 1 genggam. Segenggam untuk masak bubur. Campurannya terlalu banyak. Jadi kami kalau makan enak itu kadang di saat itu zaman saya masih SD, kapannya ada orang pesta, kapannya ada orang meninggal. Kalau orang meninggal kan, gue datang makan enak nih, makan daging, makan nasi putih sepuasnya. Pesta, pergi pesta, makan sepuasnya. Pulang ke rumah makan itu lagi, jagung. Kamu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Saya perempuan sendiri. Kamu paling besar? Saya tengah. Saya punya abang, habis saya punya adik, Freddy. Oke. Nah, terus itu saya berpikir karena adik saya juga masih kecil. Wih, gimana cara kasihan juga ibu saya ya. Jadi kamu udah mikir bagaimana caranya supaya keluar dari kemiskinan ini? Tepat. Gimana cara saya keluar dari kemiskinan? Terus saya tinggal sama nenek saya. Ada kakek. Saya tinggal. Cuman ya itu Di mana? di Maumere juga. Oke. Karena 1-2 hal yang sangat riweh. Oke, saya kembali ke ibu saya. Saya berpikir, oke, saya harus pergi. Ada duit? Nggak ada. Mama saya minta uang di adiknya yang ada di Batam. Tolong kasih saya uang karena si Nona bla 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 bla. Oke. Saya lihat ibu saya diam. Saya bilang udahlah, saya pergilah ke Jakarta dengan modal nekat. Kelas berapa itu? Itu saya sudah nggak sekolah nih. Ya, umur berapa kurang lebih? 12, 13, 14 tahun. 14 tahun sendirian ke Jakarta. Oke. Tujuanmu kemana? Nggak ada. Oke. Karena waktu itu saya dengar bapak saya ada di Jakarta. Kamu naik kapal? Saya naik kapal laut, saya cari bapak saya pun susah. Tapi akhirnya saya memang sempat ketemu bapak saya sih. Cuman ya itulah sebejat-bejatnya dia tetap bapak saya. Saya tetap menghargai dia.
sempat di Malang, saya dari Jakarta saya ke Malang lagi tuh Mi. Oh, SMPS Raya Dieng. oke. Di Raya Dieng itu kita tinggal di asrama. Dari sekolah sosial kan di situ. Cuman saya nggak kuat karena peraturan suster itu begitu ketat. Akhirnya saya kembali ke Jakarta dengan modal nekat. Siapa yang kirim kamu ke Malang? Oh, saya ikutin teman. Oke. Nah, karena dia bilang Mama di sana ada sekolah sosial tidak perlu bayar. Dan saya di situ, karena saya ke Jakarta kembali, ketemulah ada seorang suster yang baik. Kamu mau sekolah? Saya bilang, suster saya tidak sekolah. Dan saya kerja pembantu rumah tangga. Ya itulah, sambil kerja, sambil sekolah di Asisi, sekolah terus. Ya, untuk menghidupin saya juga. Saya sudah terima kasih sama susternya. Saya sampai sekolah juga di SMA yang terkenal, tapi tidak sampai tamat. Nah, itu karena saya hamil. Saya harus kembali ke Flores di saat usia masih muda. Jadi waktu usia SMA kamu hamil. Oke. Saya hamil dan ya itulah di saat itu saya lihat ibu saya menangis. Saya bilang saya hanya akan membuat Anda menangis sekarang. Besok lusa saya tidak akan membuat Anda menangis lagi. Karena itu saya merasakan bagaimana menderitanya ibu saya ditinggal bapak saya. Nah di saat itulah saya merasakan nih. Ternyata yang mama saya rasakan itu sekarang saya rasakan. Ternyata begitu sakit ya. Dihina, wis ibu saya itu begitu dihina. Saya dihina sama tetangga. Di semua tetangga-tetangga itu bukan cuma tetangga, orang-orang yang kenal ibu saya, mereka begitu menghina saya, mencaci maki saya. Tapi saya orangnya diam aja deh. Saya tetap semangat, saya tetap happy, saya tetap pergi ke sana, warang. Oh itu perempuan tidak tahu malu, bla 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 bla. Saya melahirkan di rumah sakit Maumere. Ya saya biasa aja nih, karena pemikiran saya waktu itu masih kecil. Kamu hina saya tetap tertawa, saya tetap datangin orangnya, ya saya minta maaf. Setelah anak sudah 1 tahun saya berpikir, karena makan susah nih, saya di saat anak masih kecil, saya cuciin baju tetangga, cuma dibayar 10.000. Tapi ya puji Tuhan anak saya waktu masih kecil gak suka minum susu, minum kopi. Gue bangga. Aduh, puji Tuhan lu gak minum susu, lu gak perlu pakai pampers. Gue cuci, gue pergi beli baju bekas. Yang penting anak gue bergaya. Ya, gue beliin baju bekas Singapura punya. Cakep, pakai. Wih, tetap hinaan itu ada nih. Hinaan buat saya karena ya itu tadi saya bilang, selalu dibilang buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Saya bilang ya nggak apa-apa. Karena ibumu ditinggal, jadi sekarang kamu mengalami. Begitu. Dan saya bilang, saya bangga bapak saya itu istri lebih dari 1. Saya bilang begitu. Saya bangga. Berarti bapak saya ganteng. Bapak lu nggak ganteng, makanya istrinya cuma 1. Wah, kurang ajar. Iya, bapak gue ganteng, makanya bininya 3. Mungkin lebih dari 3. Dan memang saya berpikir akhirnya saya harus out. Saya ke Batam. Saya waktu itu bertemu pertama kali itu ada orang. Saya tinggal di rumah saya tinggal di rumah om saya. Saya bilang, om saya mau kerja. Kamu kerja apa? Saya pernah jadi pembantu rumah tangga orang Melayu, cuma sebulan. Karena saya itu gini nih, saya bekerja jadi pembantu rumah tangga, tapi otak saya itu sudah bercabang. Jadi bos saya ini pergi kerja, karena bos saya ini kerja di perusahaan Jepang. Saya bertanya lagi tetangga, saya itu suka bergaul. Bu, kok bos saya itu kerja di perusahaannya? Iya, kamu tanya aja di bosmu, itu kerjanya di mana? Perusahaan apa? Nah, saya dengan bos itu dekat. Saya panggil ibu kerja di PT ini ya? Dia bilang, iya Maria. Kamu mau kerja di perusahaan Maria? Saya bilang, mau sih Bu. Kamu tamatan apa? Saya nggak sekolah. Saya selalu bilang saya nggak sekolah.
Saya nggak sekolah Bu, tapi nanti kan bahasa Inggris. Coba dulu Bu. Nah, terus saya lihat si nenek ini sholat setiap malam. Dia sholat, dia sebut nama saya loh. Nenek ini neneknya Hada. Aku ingat nenek ini anak ini namanya Hada. Jadi saya panggil nenek Hada. Nenek Hada ini kan tidur sama saya. Saya tidur di bawah, majikan tidur di atas. Dia sholat, dia bilang, ada nama Maria. Maria berarti saya dong. Dia doakan saya. Saya senang. Terus saya bilang, nenek, makasih ya nenek. Nenek sudah doakan saya. Dia bilang, kamu orang baik Maria. 1 bulan, bos saya bilang, Maria kamu mau kerja? Mau. Kamu cari ijazah. Aduh, puji Tuhan. Mi, cari ijazah Mi, gimana caranya? Aku bilang ke omku, Om, gimana aku cari ijazah ya Om? Sedangkan aku ini nggak sekolah Om, nggak punya ijazah, harus butuh ijazah. Dia bilang, ya perusahaan tuh harus punya ijazah. Pergilah ke sepupu saya, kata om saya, itu ada sepupumu di sana. Di mana? Saya nggak tahu nih Om, antarin dong. Datang, kamu pinjamin dulu ijazah. Wih, Mi, itu pertama kali saya tahu menjiplak ijazah. Saya bilang, dia bilang gini, ke komputer, pergi, Bang, tolong dong Bang, ini dong Bang, ini nama dengan nama ini nih, masuk. Dia bilang, oke, kamu bulan depan kamu udahlah nggak usah kerja lagi jadi pembantu rumah tangga. Kamu melamar di PT Polestar Plastik. Ketemu orang Flores. Dia tanya, kamu orang mana? Saya bilang, saya orang Maumere Pak. Kamu melamar? Iya Pak. Mau jadi apa? Saya bilang, apa aja yang ada di dalam perusahaan ini. Orang Flores itu namanya Simon, baik banget. Dia tulis di mapnya keluarga Simon. Di saat saya interview sama HRD, karena saya bahasa Indonesianya itu bagus nih. Kamu orang Flores tapi kok Indonesianya bagus? Saya bilang, ya saya nggak tahu, saya juga bingung Indonesia saya kenapa bagus ya. Karena kalau orang Flores itu Indonesianya memang sih masih ada khas timurnya ada, cuman di kamu ini beda Maria. Saya langsung diterima, tidak pakai basa-basi. Kerja, saya senang, saya kerja. Akhirnya itu saya cerita. Tahun 2002 saya dengar segelintingan bahwa paket Benedictus ini mau ke Batam dengan ini. Jadi orang bilang, kenapa kamu nggak pernah pergi ke rumah orang Flores? Ya itulah Mi, saya nggak mau. Saya mendatangi rumah orang Flores itu Minta belas kasihan. karena setiap orang Flores baru datang tuh Mi. Setiap orang Flores yang saya kenal ya baru datang. Disembunyiin semua. Takut kamu minta. Saking karena saya dari keluarga miskin. Miskin bukan cuma miskin Mi. Sangat miskin. Sangat miskin. Sangat. Saya mau bilang sangat miskin. Aduh saya nggak mau menghina keluarga saya, tapi saya sangat miskin untuk ukuran orang Flores. Jadi itu yang saya nggak mau bergaul dengan orang Flores. Saya bisa ngerti. Mami bisa ngerti kan bagaimana deritanya saya. Saya nggak mau lihat ibu saya dihina. Hanya itu. Di depan mama saya orang baik, tapi di belakang mama saya mereka cuak-cuak. Nah itu. Terus ya singkat cerita saya dengan Benny kembali biasa hidup, bawa Benny ke Flores. Mami tahu pertama kali Benny ketemu ibu saya, apa yang Benny perbuat? Benny ambil sapu. Itu Benny itu sapu rumah saya, itu tanah itu bisa hampir, kalau kita jual tanah bisa tanah yang di rumah saya itu bisa setebal meja Mami. Itu Benny sapu, dia timba air, dia bersihkan rumah saya. Saya begitu terharu. Dan rumah saya itu tidak punya tempat tidur. Saya bilang, Ben, kamu mampu tidur begini? Tidur. Kamu mau makan nasi kacang, nasi jagung, yang berasnya cuma segenggam? Mau. Luar biasa ya, Benny. Biasa.
Dan di sana saya bilang, kamu nggak bisa. Saya di sana itu saya pergi mencangkul. Sedangkan saya dari kecil tidak pernah mencangkul kebun, Mi. Hanya untuk mendapatkan 50.000. 50.000. Enggak, 25.000, Mi. Di tahun itu 25.000 itu begitu hebat, Mi. Jadi saya bilang, mau nggak kamu cangkul? Cangkul itu apa? Cangkul kebun supaya kita dapat duit, kita bisa bantu Ina. Dan Ina pun pergi, ayo. Jadi satu rumah itu kami bertiga. Dan Trian itu SD. Tapi Trian bahagia waktu dia, karena dia masih kecil, Mi. Dia nggak ngerti tentang susah, karena dari dia kecil tuh dia nggak pernah merasakan susah, Mi. Jujur. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan semua terpenuhi dengan saya bekerja itu, Mi. Oh, Mama, saya mau sambut baru, saya mau pakai baju begini loh, Mi. Mama, saya harus punya ini mahkota. Sepatu saya sepatu kaca. Saya sama Benny belikan di Jatinegara yang terbagus, mall yang terbagus. Jadi dia nggak ngerti rasa susah, Mi. Benny cangkul kebun, dan orang-orang yang cangkul kebun bersama kita itu, Nona, Benny, kamu bisa cangkul, dan mereka bangga. Gitu, Mi. Jadi saya rasa, hidup saya ini berkelimpahan. Saya bilang kebahagiaan. penuh kebahagiaan, Mi. Walaupun makannya itu makan berjemaah itu, Mi. Dari saya kecil sampai hari ini tetap harus makan berjemaah. Jadi semua makanan sudah di atas bale-bale. Salah satu di rumah kita belum pulang, belum makan. Itu sampai sekarang. Jadi mama saya itu senang ngobrol dengan Benny. Itu bisa berjam-jam ngobrol berdua. Berarti mamamu betul-betul senang ya? Bukan senang lagi. Yang dapat Benny. Bukan senang lagi, nih. Terus terakhir saya ajak mama mertua. Selama pernikahan saya berpuluh tahun, lebih dari 10 tahun, hampir 23. Baru kali itu mama saya ketemu ibu mertua. Saya bawa ke Flores. Mama saya begitu bangga, mertua saya begitu, mereka happy. Saya lihat fotonya di Facebook. Mereka begitu happy, Mi. Jujur, itu suatu kebanggaan. Dan Mami tahu, ya saya bilang, saya terkenal itu mulai saya punya usaha ayam. Yang dulu sangat menghina saya. Itu keluarga saya, itu keluarga saya, itu famili saya itu. Hello, dari gue kecil siapa yang hidupin gue? Mak gue. Sampai saat ini ada satu teman saya yang di Jakarta. Dia punya pikebu sekarang. Suaminya orang Amerika. Jadi kita saling panggilannya. Gue panggil dia Bawang karena dia rumahnya di dekat Pasar Induk. Walaupun bapaknya seorang pilot, mama saya jualan kelor. Jadi dia panggil saya Kelor, saya panggil dia Bawang. Dia bilang, Kelor, ke rumah. Aku bilang, oh siap Bawang. Jadi kita punya nama panggilan. Karena ibu saya kalau jualan kelor itu pasti melewati tempat saya lagi sekolah atau saya lagi upacara. Mami bayangkan di saat kita lagi hormat bendera, ibu saya itu berdiri di ujung karena ibu saya itu begitu menghormati bendera. Dia harusnya kan dia lewat, padahal ini pinggir pantai. Harusnya kan dia tetap jalan ya, lewat. Ibu saya tidak, berdiri diam dan dengan bawaan berat. Saya sedih. Saya kalau ingat mama saya cerita ibu saya itu saya sedih. Saya mama saya jualan hanya untuk beli beras. Hanya untuk beli beras 1 kilo dengan ikan asin. Itu bangga banget nih. Bangga. Ibu saya bangga. Jadi saya dari situ saya bilang, saya harus bahagiakan ibu saya. Bagaimanapun caranya. Mau saya ngelontek, mau saya jual diri, saya harus banggain ibu saya. Jujur, saya harus banggain ibu saya gimana pun. Walaupun orang bilang buah yang jatuh tidak jauh dari pohon, saya tidak peduli. Yang penting ibu saya bahagia. Itu saya SD. Dan saya tidak akan pernah mau punya suami orang Flores. Karena tukang mabuk. Pertama tukang mabuk, tukang pukul istri. Itu saya gak mau, nih. Karena saya lihat orang-orang tetangga itu suka pukul istri, suka mabuk.
Saya lihat bapak saya, wih saya subuh-subuh jam 3 sudah di kebun metik sayur untuk ke pasar nih. Jadi dari situ saya bilang, woi, saya bilang, Ma, doakan, saya mau buka usaha ayam. Siap. Pertama kali saya pulang ke Flores, di saat usaha saya bangkrut, dan saya baru tahu papa saya meninggal. Itu ada. Jadi ya walaupun papa saya istrinya banyak, tapi dia papa saya. Firasat seorang anak itu ada. Itu saya sama adik saya di Bali, ipar saya, ponakan saya masih kecil, saya bilang, ayo kita ke Flores. Terus ayam biarkanlah Om Benny sama Gigi, adik saya panggil Gigi. Kami bertiga ke Flores, berempat sama Trian. Karena Trian kan sudah di Bali, sekolah di nasional. Flores, mama saya bilang, non, bapakmu udah meninggal sebelumnya. Meninggal di Jakarta. Terus saya bilang gini, mama saya ini selalu mengeluh. Bukan mengeluh, saya ngerti. Non, saya pengen rumah baru. Bayangkan nih, mama saya tuh bilang pengen punya rumah baru. Pikiran saya udah kacau. Saya bilang gak ada yang boleh mati, gak ada yang boleh meninggal di saat saya masih putus. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, rumah apa ini? Mau rumah baru yang bagaimana? Rumah apa? Ngomong itu yang jelas, Ma. Bongkar dong rumah ini. Ini rumah udah tua banget. Dari tahun 92 tidak pernah dibongkar, Mi. Wih, otak saya kacau. Kacau otak saya, kacau. Wah, permintaan sangat besar ini menurut saya loh, Mi. Saya bilang, iya Ma, sabar. Suatu saat saya akan bangun rumah Mama. Gimana Ma caranya? Oke, tenang, Mi. Saya bilang, saya kembali ke Bali, saya cerita ke Benny. Bu, Ina itu minta rumahnya dibaikin dong. Rumah saya, jujur nih, baru sekarang punya listrik. Baru sekarang ini punya listrik. Narik dari tetangga, narik dari saudara. Ya itulah, Mi. Karena kemiskinan saya diputusin itu listrik buat mama saya. Belum jam 6 udah dicabut, jam 8 malam baru dicolokin. Jadi ya sesuka hati dia lah, listrik gue. Ya udah lama pakai pelita aja ya. Wih, saya ngenes. Terus mulailah si Benny kerja jadi manajer. Karena waktu 1-2 hal saya bilang berhenti, yang di konsultan kita kandang ayam karena masalah flu bangkrut. Jadi saya bilang, kamu melamarlah di Marine Walk, di kapal itu, kapal pesiar. Lumayan nih, saya punya uang. Saya pindah kos yang baik di Tukat Citarum Gang F1. Disitulah, Mi, bangkit saya mulai pilates. Benny kerja. Terus ada satu cerita, Mi. Teman kita juga, teman di KBG. Waktu dulu kita masih raro ya. Teman satu KBG. Saya pernah pinjam uang. Tapi sebelum itu kan saya bilang saya kerja sama orang bule, nyetrika, cuci segala macam, dan saya dihina sama orang bule karena saya belum 1 bulan kerja ya, Mi. Ini loh di Blok M. Bu Wati, saya boleh kasbon nggak? Oh boleh, berapa? 600 karena saya besok itu harus bayar cicilan motor. Oh oke. Besoknya saya datang, suaminya langsung, dasar pembantu Indonesia, money. Saya ngerti dia ngomong bahasa Inggris. Kamu kerja belum 1 bulan udah kasbon. Itulah orang pembantu Indonesia, pikirannya uang aja, kerjaan tidak beres. Ngelus dada saya, Mi. Mbak, saya nggak jadi pinjam deh. Kenapa? Gak usah. Dan ini hari terakhir saya kerja.
nggak usah bayar. Saya datanginlah teman ini. Ibu atau ses, pinjam dong duit 600 untuk bayar motor. Itulah ya Mi, maaf ya. Kadang orang melihat orang itu dari penampilan yang kayak Mami bilang. Mami bilang saya cantik, tapi orang lain belum tentu bilang saya cantik. Bisa bayar nggak itu? Bisa balikin nggak uang 600? Tapi dia udah ngasih nih, ngasih. Saya udah pergi nih ke dealer. Tapi untung, itulah saya bilang Tuhan itu bekerja buat saya. Untung di dealer itu ada masalah. Oh, kamu nggak bisa bayar segini Bu Maria, kamu harus bayar gini-gini plus denda. Dapat telepon lah. Cin, kenapa? Kamu pinjam uang di itu ya? Iya. Buat bayar ini? Iya. Balikin dong. Kenapa? Kamu bisa balikin nggak? Orang dia lo nanya ke gue, lo bisa balikin nggak? Nanti kamu nggak bisa balikin, kamu kan kerjanya pembantu rumah tangga. Mi, kamu kan kerjanya pembantu rumah tangga. Oh iya. Datanglah saya. Oh ibu, saya balikin ya jadi pinjam. Oh kenapa? Kenapa pakai aja. Saya begitu Mi, di belakang saya gini. Oh enggak. Akhirnya, jadi selama saya tinggal di Citarum itu, setiap bulan itu saya dengan Benny berpikir gini, handphone siapa yang harus digadai? Handphonemu apa handphoneku? Gade, Benny gajian tebus, ambil lagi. Setiap begitu nih. Tanggal 9 September 4 tahun lalu, kan Studio Royal ada di ini bisa bilang saya nggak mampu tuh untuk sekolah pilates aja mahal nih. Mahal banget nih, di atas 20 juta nih. Jakarta 60 juta, sini 40. Mati, nggak mampu gue hidup kos-kosan. 9 September itu heboh. Saya di dalam, si Benny masih di Bangkok. Wih, ada yang meninggal. Cleaning service-nya meninggal. Karena saya tetangga dengan salah satu ownernya, saya datangin dong. Aduh, sorry. Bu, ibu itu masih Jakarta, ada anaknya. Sedang maaf, kami enggak. Saya boleh ganti enggak? Suaranya. Masalah. Saya boleh ganti enggak? Hah? Kamu jadi cleaning service? Kamu bersih-bersih? Iya. Kan dia udah meninggal. Boleh. Terus kalau begitu besok Mama datang, nanti kamu kesini. Datanglah, pas Ibu Nancy datang, saya ke sebelah. Kebetulan mau melayat. Saya ini seumur-umur nggak pernah dekatin jenazah. Setiap saya melayat nggak pernah. Saya beraniin malam itu. Saya bilang, maaf bro, saya gantiin posisi kamu ya. Cleaning service. Itu pun masih aja banyak yang hina saya. Klien-klien itu kan orang-orang, maaf ya, klien pilates itu Orang to have. Wih, Ya, itu saya bilang. Nggak punya banyak duit nggak bisa pilates. Oh. Saya dari dulu kepengen mimpi kepengen pilates juga sayang duit gitu. Melihat press list-nya. Iya, lihat les nggak jadi saya. Oh, nggak jadi deh. Biasalah. Tampang nih. Tampang pembantu. Wah, ini. Oh, yang ibu. Yang paling baik dengan saya itu dari pertama saya kerja situ, Ibu Sakinah, yang punya World Roller. Oh, Hino.
pagi Ibu. Pagi, kamu baru ya? Iya Bu, baru Bu. Kamu dari mana? Oh saya orang Flores Bu. Oh ih, kerja yang rajin. Kerja, dia baik. Saya ketemu lagi, si orang-orang kaya benar Bu. Terakhir orang mulai menghargai saya itu adminnya nggak masuk. Nah, tapi saya masih tetap jadi cleaning service. Saya belum berani ucapkan untuk menjadi guru, karena kan Ya. walaupun saya kerja situ tetap harus bayar. Ya. Adminnya nggak masuk, sakit, dan admin cuma satu. Wah, Ibu Nancy bilang, Nona, kamu bisa komputer? Bisa Bu. Bisa? Yakin? Bisa. Kamu bisa pakai ini mobile? Bisa Bu. Kan saya pernah cleaning service di BCA. Ibu tahu yang punya Farabi, Ibu Gung Indra. Maria, saya mau ini. Mana tuh? Diremehkan nih. Kamu bisa pakai ini? Ntar kamu salah pencet lagi. Sini saya sendiri. Saya contoh ini, saya masih ingat. Ayo deh. Mami tahu yang dia masukin. Harusnya cuma 26 juta. Dia masukin 260 juta. Shock dia. Untung saya belum print out. Dia udah enter. Udah masuk dong di Bank Royal. Shock dia. Aduh gimana ini? Saya bilang kenapa Bu? Kamu nggak perlu tahu nih. Saya bilang kenapa Bu? Saya ini loh yang kerja di sini. Ini saya salah. Dia panik dong. Saya bilang tenang Bu, tenang. Saya teleponlah Ibu Imelda lain. Bu Imelda, ini loh klien di Royal bla 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 salah masukin nominal Bu. Gimana dong caranya untuk kembaliinnya? Kamu udah ini belum? Belum Bu. Oke, tunggu. Telepon nanti sebentar lagi. Bapak ini ada nelpon kamu ya. Oh gitu ya. Oh ya Bu Maria, bla 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 bla. Oke, minta nomor rekening. Oke, Pak, nanti saya telepon balik ya. Saya minta dulu nomor rekening sama klien saya. Kaget ya dari situ. Kamu telepon kemana? Ke BCA? Ada teman saya, bos BCA, saya bilang gitu. Bos BCA. Dari situ dia mulai baik. 1 tahun saya kerja di situ. Saya bilang, Bu, saya mau jadi guru. Yakin? Tapi saya boleh nyicil enggak? Karena Ibu Nancy itu begitu baik, mulia banget. Hati Bu Nancy. Saya jadi begini itu berkat Bu Nancy. Jujur. Saya jadi begini tuh berkat Ibu Nancy Dijar, nih Nancy Wisan Dijar. Itu saya bilang ini. Jadi saya tidak akan pernah ngelupain jasanya Ibu Nancy, familynya dia. Wih, jujur, saya nggak bisa Inggris. Banyak soal anatomi tubuh yang saya nggak isi, karena saya nggak ngerti tulis Inggris. 20 soal, 75 soal. Saya hanya isi beberapa soal yang saya ngerti. Tapi ya, dia bilang, saya tahu Nona, kamu teori, kamu nggak bisa. Kamu praktek, kamu hebat. Dan saya sukses sampai sekarang nih. Itu berkat Bu Nancy. Saya dari nol, saya cari klien satu. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi ya, saya bilang puji Tuhan lah. Klien saya sebelum pandemik lumayan, saya bisa bantuin ibu saya bangun rumah. Sekarang mama saya bilang bagus. Saya bangunin rumah, saya galikan sumur, adik saya belikan motor. Tapi memang bukan uang pribadi saya. Gajinya Benny belum gajian. Saya bilang pakai uang saya, nanti dari gajian Benny kirim lagi, transfer ke Flores. Sampai saat baru orang-orang yang sekitar saya itu mereka bilang apa? Saya baru lihat orang yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah tapi suaminya masih mau menghidupi adik ipar dan orang tua perempuan. Itu jarang terjadi. Luar biasa.
Itu saya bilang, saya bangga punya suami seperti Benny. Karena ya itulah Mi, dia mengangkat derajat saya. Jujur Mi, di Benny sangat mengangkat derajat saya. Dari seorang pembantu rumah tangga, dari seorang yang dihina, dia nggak peduli gue dihina Mi. Dia nggak peduli. Dia bilang, saya tahu kamu, dan saya tidak pernah menangis di depan Benny ataupun di depan ibu saya. Nona, yang saya lihat ya, anak kamu cantik, terus kepribadiannya baik, luar biasa Nona, cantik banget anak. Makasih Mi. Tapi ya itulah Mi, saya senang. Maksudnya saya cerita, saya tidak kembali ke basic saya bahwa saya orang miskin. Tapi ya itu, saya bangga dengan diri saya sekarang. Dan orang bilang, Nona kenapa kamu tidak pernah berubah? Kamu, ya itu seperti Mami tadi bilang, Mami lihat saya begini, saya cantik. Tapi orang, Nona kamu tuh seorang guru pilates, kamu harus begini. Saya bilang, itu saya enggak. Saya bilang, ya kamu ngomong, tapi saya pribadi saya maunya ya apa adanya dengan diri saya ya. Saya bilang, kamu kok nggak mau sisiran rambut? Saya bilang, ya saya nggak sisiran rambut ya. Buat saya itu, saya pede. Justru saya sisir rambut, kecantikan saya hilang. Saya bilang begitu. Oh kamu nggak boleh begitu Nona. Tapi masih banyak yang suka mencela saya Mi. Mami pasti tahu lah. Banyak dan saya bilang, Mami, kamu dulu kok rajin banget sih ke gereja, KBG. Saya bilang, iya. Saya hidup dari itu. Kok kamu hidup dari itu? Ya. Teman-teman, jujur Mi. Itu nggak bisa dibandingkan uang. Itu saya bilang. Saya bilang sama suami, saya bilang, Mo, kamu tidak bisa melarang saya untuk tidak bergaul dengan lingkungan wilayah ataupun orang yang saya kenal. Oh, ya iya, saya tahu kamu dari dulu senangnya begitu. Cuman orang banyak yang nggak senang. Banyak orang di KBG saya saat ini pun banyak yang tidak menyukai saya nih. Karena ya itu, saya ya suka kakak Kiki. Mami tahu lah, kakak Kiki nggak jelas. Makan pun mesti pamer, ya suka-suka gue lah. Makan jagung pun gue mau pamer. Kalau kamu mau pamer makanan jagung, ya ayo kita pamer sama-sama. Itu membuat saya happy. Dan kemarin, Mi, saya lupa cerita. Kemarin seminggu yang lalu, saya sempat ngobrol sama mama saya. Dia bilang begini, Nona, kapan kamu pulang lagi? Saya bilang, tunggulah Ma. Nanti kalau saya sudah vaksin, kalau situasi sudah aman, saya pulang. Dia bilang, karena saya pernah ke Flores itu sama tim Handara. Ibu Alisa, cucunya Pak Sutowo, pergi kami ke Flores untuk berbagi di sana. Tapi berbaginya memang karena saya itu memilih tempat yang sangat terpencil. Walaupun saya bilang tidak harus satu iman dengan kita. Teman-teman anak-anak muslim yang sangat membutuhkan sekolah, yang tidak punya rumah itu bukan cuma di sinetron nih. Ada di tempat saya itu ada, padahal di tengah kota. Dan mama saya bilang, Nona, nanti kalau kamu datang lagi, kalau Ibu Alisanya tidak datang, nanti ini kamu bilang sama Ibu Alisa, tolong kasih kami area-area rumah ini sembako. Tapi saya belum ngomong, saya belum sempat ngomong ke Mbak Caca, karena saya bilang nanti kita ketemu, kita ngobrol. Saya bilang kita kan mungkin minggu besok lah kami akan ketemu. Dan saya bilang, kenapa Ma? Kurang beras kah? Saya tanya dong. Saya bilang, Mama kurang beras kah? Tidak. Kalau saya itu makan minum itu ada, kopi gula itu lengkap. Karena orang selalu bilang, ini kayak pegawai negeri, setiap bulan Dapat gaji dari anak. Dari anak dapat gaji. TV sudah punya Mi. Tipis. Dulu itu pergi nonton TV rumah orang, ponaan saya itu sampai melongok-melongok, dimatiin TV. Ya
dengan satu alasan yang itu orang-orang rumah orang ya. Saya pernah merasakan itu, jadi saya ngerti. Ngerti kan nih? Saya bilang cari TV yang terbaik, di mau merek. Oh ada ini, beli. Harus pasang ini TV kabel, beli. Supaya Ina, saya manggil mama saya itu Ina, supaya Ina itu tidak pergi nonton TV di rumah orang. Tidak, Nona, saya tidak susah, tapi tetangga. Saya bilang, Ina, kenapa mikirin tetangga? Ya benar dong nih, maksudnya ini saya ya. Kenapa Ina masih pikirkan tetangga? Tidak, mereka itu susah. Karena COVID ini mereka juga yang jualan juga tidak banyak. Ya sudahlah, nanti kalau ini kasihlah 10 orang lah yang ada di sini. Saya bilang, oh oke, tenang, nanti saya kalau ketemu Ibu Alisa, nanti saya cerita, siapa tahu dari tim CSR Handara masih punya uang mungkin 2 juta, saya kirim, nanti ya bisa belanja. Saya bilang, aduh, tapi itulah Mi, saya cerita saya itu, ya saya bangga, walaupun saya aduh, is the best day suami saya, Mi, mengangkat derajat saya itu. Sampai saat ini saya tidak bisa membalas kebaikan suami saya, jujur. Luar biasa. Dari seorang pembantu rumah tangga loh, Mi, menjadi seorang guru pilates itu tidak kan. Nona, saya sangat terkesan dengan ceritamu, dengan penampilanmu yang apa adanya. Karena sebagai seorang hipnoterapis, saya menangani beberapa klien juga yang seperti kamu katakan. Kalau misalnya jadi guru pilates, penampilannya harus naik dong supaya dihargai. Dan mereka ikut arus itu. Kan itu tuntutan dunia kan? Penampilan kita harus ikut dengan status kita. Iya. Nah, akhirnya yang di dalam itu kosong. Jadi dia merasa dia kehilangan dirinya. Karena yang dia tampilkan itu bukan dia. Karena hanya tuntutan, karena dia sudah levelnya sudah tinggi, sudah jadi leader. Jadi dia harus tampil sebagai seorang leader. Jadi sekarang kamu cerita seperti ini membuat saya jadi semakin sadar gitu loh, bahwa kadang-kadang manusia itu lupa, karena memang dunia nuntut dia harus berubah. Betul, Mi. Tapi saya tidak bisa, Mi. Dan kamu adalah pribadi yang tahu kesejatian dirimu, tidak diukur dengan fisik. Kesejatian manusia itu diukur dari hati. Wow. Banyak orang yang lupa karena sudah terlanjur dunia memprogram pikiran harus penampilannya luar biasa, harus penampilannya nice, enak dilihat. Padahal sesuatu yang enak dilihat itu kan sangat relatif. Seperti saya selalu ngomong kamu cantik, dimanapun saya mengatakan kamu cantik. Mungkin untuk beberapa orang menilai saya munafik lah, bohong lah, pura-pura. Enggak, saya ngomong dari hati. Terima kasih, Bu, kalau Ibu dari hati bilang saya cantik, saya senang. Karena saya pengalaman, saya pernah ditegur oleh teman juga satu lingkungan lah, satu ini. Saya memuji seseorang anak kecil, saya bilang, aduh kamu cakep sekali ya, anak kecil. Nona, kemudian setelah anak itu berlalu, dia tegur saya, kamu itu jangan munafik, kamu itu jangan berpura-pura. Saya bilang, loh, pura-pura apa? Ya kamu tuh pembohong apa? Saya bilang, itu anak begitu jelek, maaf ya, hitam gitu misalnya ya, keriting gitu misalnya ya, maaf ini yang diomongkan. Iya, diomongkan. Ingusan ya, dengan model seperti itu, dan kamu bilang itu cakep, itu kan kamu penuh kepura-puraan, kamu tuh munafik. Saya bilang, di mata saya
dia tuh really cakep di mata saya. Itu sungguh nyata bahwa dia tuh cakep. Karena apa? Saya melihat semua anak kecil itu cakep. Saya nggak tahu. Entah program di otak saya, karena saya sangat suka dengan anak kecil. Saya 40 tahun jadi guru anak-anak. Jadi saya melihat setiap anak itu istimewa, Nona. Mau apapun bentuknya, mau kumrolnya bagaimana, mau belum mandi, mau belepotan, bagi saya anak kecil itu cakep. Matanya, hidungnya, mulutnya, bagi saya itu, saya melihat anak kecil saya pasti jatuh cinta. Saya nggak tahu, naluri. Jadi ketika saya ditegur seperti itu, ya saya cuma bisa senyum. Ya saya bilang, itu kan penilaianmu. Tuhan kan melihat hati saya. Gitu. Jadi thank you kamu mau berbagi di podcast saya. Saya sungguh merasa dihargai. Saya loh yang terima kasih. Saya merasa kamu istimewa. Kamu tampil apa adanya. Kamu penuh percaya diri. Orang-orang hebat yang berkelimpahan uang belum tentu punya kepercayaan diri seperti kamu. Saya banyak sekali menangani klien yang sangat tidak percaya diri. Nona, terima kasih. Terima kasih. Semoga sharing kita ini menginspirasi banyak orang. Semangat. Bahwa Harus hidup tetap itu semangat. harus penuh Wow. senyum, penuh semangat, Penuh. penuh keceriaan, Iya. dan rezeki itu akan datang terus. Oh, itu yang benar, Bu. Dan ibumu sangat bangga Wih, dengan kamu. ibuku bangga sekali dengan saya. Dan tetangga-tetangga pun sampai saat ini hebat. Dan kamu diberi hadiah terbesar dari Tuhan, yaitu Benny. Benny, betul. Itu Hadiah terbesar itu Benny, jujur. Bukan anak, tapi Benny. Ya anak pastilah kita sangat mencintai anak. Tapi saya bangga dengan Benny, anugerah terindah yang dikasih Tuhan. Dia bisa mengangkat derajat saya dari seorang yang tidak punya apa-apa, seorang pembantu rumah tangga nih. Dan anakmu juga pasti bangga sama Benny. sama Oh, kamu. bangga pasti. Tidak mungkin seorang anak tidak membanggakan orang tuanya. Dan anakmu sungguh-sungguh pure, sangat cantik, cerdas, dan baik. Makasih, Mi. Thank you ya. Thank you, Mi. Sampai jumpa. Sampai Kapan-kapan jumpa. Kalau diundang lagi. Oh, siap, Mi. Oke. Dengan 40 jari mungkin Thank you. saya akan datang. Thank you. Terima kasih, Mi. Teman-teman semua, terima kasih sudah bersama kami di tempat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Sampai jumpa.